Keresahan membayangi ketika harus berpisah dari Lasmi, istri yang baru kunikahi 3 bulan lalu. Tuntutan pekerjaan membuatku terpaksa merantau ke Jakarta dan tidak mungkin membawa Lasmi. Saat ini dia sedang mengandung buah cinta kami. Menurut Ada, tidak boleh pindah rumah karena bisa menyebabkan keguguran. Walaupun tidak percaya, tapi aku tetap menurutinya. Mas, nanti di Jakarta kamu hati-hati. Jangan tergoda sama wanita di sana ya. Ucap Lasmi manja sesaat sebelum kami tidur. Hal itu tidak mungkin aku melakukannya. Rasa cintaku begitu dalam padanya. Keesokan hari, dengan diiringi derai air mata, Lasmi melepas kepergianku di stasiun kereta api. Terlihat ibunya mencoba menghibur dengan mengusap-usap punggung Lasmi. Sesampainya di Jakarta, hari berangkat senja. Aku langsung menuju alamat yang diberikan Pak Jarwo atasanku. Sebuah mes kecil yang terletak di pusat kota. Tempatku bernaung untuk 6 bulan ke depan. Ini kamarnya. Mas Sandi bisa mulai bekerja esok hari. Hari pertama, saya akan mengantar ke gedung yang instalasi listriknya nanti Mas Sandi pasang. Ujar Pak Arya, salah satu orang kepercayaan Pak Jarwo. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Arya pamit pulang, meninggalkanku sendiri di kamar mes yang dinginnya mulai mengelupas. Aku pun membersihkan diri dan mandi, berniat ingin segera mencari makan lalu tidur. Untung saja di depan mes banyak penjual makanan, sehingga tidak perlu jauh-jauh mencari. Sepiring nasi goreng cukup membuat cacing-cacing di perutku terdiam. Tidak lama kemudian, rasa kantuk mulai menyerang dan aku pun tertidur pulas. Adzan subuh membangunkanku dari tidur. Meski rasa lelah masih menggelayuti tubuh, aku bersiap untuk berangkat bekerja. Dan ketika sedang mempersiapkan alat-alat yang harus kubawa, aku baru menyadari dari semalam belum mengabari perihal diriku pada Lasmi. Benar saja, 20 panggilan tidak terjawab tertera di layar ponsel. Aku segera menghubungi Lasmi, meminta maaf karena kelalaianku tidak mengabarinya. Lasmi pun memaafkan dan mengingatkan agar jangan terulang lagi. Tidak lama, suara ketukan di pintu mengakhiri pembicaraanku dengan Lasmi. Pak Arya telah menjemputku untuk mengantarku ke tempatku bekerja. Di atas motor yang dikendarai Pak Arya, aku memperhatikan jalanan ibu kota yang begitu ramai dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Pandanganku terpaku saat melewati terowongan yang membelah pemakaman. Entah mengapa bulu kuduk berdiri, seakan ada sesosok yang memperhatikanku di dalam terowongan. Ini Mas Sandi gedungnya. Nanti ada Pak Tobi yang akan menjelaskan detail pekerjaannya, ujar Pak Arya sebelum pergi ke kantornya. Gedung tempatku bekerja mempunyai 36 lantai, dan aku salah satu teknisi listrik yang akan mengurus instalasinya. Sudah larut malam saat jam kerjaku usai. Dan hari itu,
aku mendapat uang lembut dan juga motor inventaris. Aku memacu dengan kencang motorku, tidak sabar ingin beristirahat. Namun, tiba-tiba motor berhenti mendadak di tengah terowongan yang tadi siang aku lewati. Aku pun meminggirkan motor, khawatir jika ada kendaraan lain yang lewat. "Bang, motornya mogok ya?" Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik berpakaian merah menegur. Iya mbak, bengkel terdekat di mana ya?" tanyaku sambil memperhatikan wanita itu. Dalam hati aku berpikir, apa yang dikerjakan wanita cantik sendirian malam-malam begini? "Nggak perlu ke bengkel bang, coba nyalakan lagi," perintah wanita itu. Bagi terhipnotis, aku menurutinya. Dan benar saja, motor langsung menyala. Tapi tidak lama terdengar suara cekikikan. "Makanya bang, kalau lewat permisi," ujar wanita itu sambil terus tertawa, membuat bulu-bulu di tubuhku berdiri semua. Apalagi di tengah malam buta seperti ini. "Permisi sama siapa mbak? Nggak ada orang di sini." "Permisi sama penghuni terowongan ini. Salah satunya saya." Wajah wanita cantik itu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Matanya bolong mengeluarkan darah. Bibirnya robek hingga ke telinga. Menyadari di hadapanku bukan manusia, secepat kilat aku meninggalkan tempat itu. Namun karena diselubungi rasa takut, motor yang dikendarai menabrak sisi terowongan. Aku pun terjatuh. Sebelum tak sadarkan diri, aku sempat melihat setan wanita berpakaian merah tadi mendekat ke arahku. Singkat cerita, nyeri dan gatal membuatku tersadar dari pingsan. Ternyata semut mengerumuni luka di tangan akibat terjatuh dari motor tadi. Aku terhenyak menyadari bahwa berada di tengah pemakaman yang berada di dekat terowongan. Sontak rasa takut menjalari tubuh. Apalagi kakiku kini terasa ada yang menahannya saat aku hendak beranjak pergi. "Mau kemana bang? Temani saya ya." Ternyata setan wanita tadi yang menarik kakiku. Aku berteriak panik meminta tolong, tapi hanya kesunyian malam dan tawa setan-setan penunggu makam yang menemani. Merasa lelah karena ketakutan, aku kembali pingsan di atas gundukan tanah merah. "Mas, bangun." Tepukan di pipi membuatku tersadar. Seorang pria tua jongkok di hadapanku. Melihatku tersadar, bapak tua itu memberikan minuman. "Terima kasih." "Pak, tadi ada setan," ucapku ketakutan sambil memperhatikan suasana makam yang gelap gulita. "Tenang mas, ayo ikut saya dulu," ajak pria tua itu. Ia kemudian menuntunku menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat terowongan. Aku juga melihat motorku terparkir di sampingnya. Dari dalam mobil keluar seorang pemuda. Tampaknya adalah anak dari bapak tua yang menolongku itu. "Di mana rumahnya mas? Biar saya antar," ucap bapak tua tersebut. Akhirnya dengan persetujuanku,
Aku diantarkan ke mes menggunakan mobil, sedangkan motor dibawa oleh si pemuda. "Terima kasih Pak sudah menolong saya," ucapku sesampainya di mes. "Sama-sama Mas. Untung saja saya melihat motor tergeletak di jalan dan berpikir pasti kuntilanak merah penunggu terowongan Casablanca sedang mengganggu. Benar saja. Mas jadi korbannya yang kesekian kali." Bapak tua itu menjelaskan dengan detail kronologi. Dia menemukanku pingsan di pemakaman. "Kuntilanak merah? Maksud Bapak setan wanita berpakaian merah?" tanyaku penasaran. "Betul Mas. Kuntilanak merah sering mengganggu pengguna jalan yang tidak menyalakan klakson saat melewati terowongan Casablanca," ucapan bapak tua itu menutup pembicaraan. Beliau kemudian pamit undur diri setelah memastikan aku baik-baik saja. "Mas Sandi, kenapa?" Pak Arya yang menunggu di depan pintu kamarku berteriak panik saat melihat aku berjalan tertatih dengan baju robek berlumuran darah. Aku pun menjelaskan apa yang terjadi. Pertemuan dengan kuntilanak merah yang menyebabkan luka-luka di tubuh. "Ya ampun, jadi benar adanya kuntilanak merah penunggu terowongan Casablanca. Saya pikir hanya bohong belaka. Tapi walau demikian, saya selalu menuruti saran dari orang-orang agar menyalakan klakson saat melewati terowongan itu," ujar Pak Arya tersenyum kecut. Sepertinya dia merasakan ketakutan mengetahui kuntilanak merah telah menggangguku.